Dan ternyata yang mereka lakukan adalah salah dalam mengartikan istilah HPP. Dan ini kalau lu alamin, lu nggak sendirian. Karena ternyata banyak banget yang masih bingung, HPP itu apa sih? Apakah harga pokok produksi atau harga pokok penjualan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Di video kali ini kita akan masuk ke dalam rubrik bisnis dan gue akan bahas sesuatu yang masih bikin banyak orang bingung. Terutama untuk teman-teman yang baru ngejalanin usaha. Meskipun ini juga gue temuin di beberapa teman-teman yang udah ngejalanin usahanya cukup lama, tapi ternyata ada salah dalam pemahaman yang satu hal ini. Dan bayangin aja kalau lu salah dalam mengartikan gimana ngeimplementasiinnya. Nah ini yang sering terjadi. Jadi gue beberapa kali nemuin ke klien-klien yang mereka melakukan consulting bisnis dengan tim gue, ternyata ada kesalahan yang utama yang mereka lakukan. Pada waktu itu kita buka tuh laporan keuangannya kan. Dan mereka mengatakan, kok kita rugi ya? Padahal jualnya udah cukup, kita efisiensi gaji orang udah nggak terlalu banyak. Tapi kenapa masih ngalamin kerugian di catatannya? Dan ternyata yang mereka lakukan adalah salah dalam mengartikan istilah HPP. Dan ini kalau lu alamin, lu nggak sendirian. Karena ternyata banyak banget yang masih bingung, HPP itu apa sih? Apakah harga pokok produksi atau harga pokok penjualan? Nah, ini sebenarnya tricky banget ya kawan-kawan semua. Karena ini berasal dari bahasa Inggris yang disadur ke bahasa Indonesia. Makanya bikin bingung karena singkatannya sama, yaitu HPP. Yang satu adalah berasal dari kata cost of goods manufactured atau biaya memproduksi sebuah barang. Nah, disingkatnya menjadi harga pokok produksi atau istilahnya HPP lagi kan. Yang kedua adalah COGS atau cost of goods sold. Berapa biaya barang yang terjual. Dan disingkat di Indonesia dengan istilah harga pokok penjualan. Jadi HPP lagi, dua-duanya sama istilahnya tapi beda makna. Dan ternyata berdasarkan riset, 20% UMKM di Indonesia khususnya nggak ngerti ngebedain mana HPP-nya harga pokok produksi dan mana HPP-nya harga pokok penjualan. Pada saat mereka nggak ngerti ngebedain kedua hal tersebut, ya makanya wajar. Mereka pun salah dalam menempatkan angka-angka tersebut di dalam laporan keuangan. Dan pada saat kita salah menempatkan angka, udah pasti strategi usaha yang kita lakukan juga akan keliru. Berdasarkan studi akuntansi dari Indonesia, teman-teman semua, bahwa salah dalam menempatkan angka di dalam laporan keuangan bisa menyebabkan penurunan perhitungan laba bersih hampir 30%. Bayangin, hanya gara-gara kita salah menyimpan angka dalam laporan keuangan profit and loss kita. Nah, sebenarnya mana yang harus disimpan di dalam profit and loss? Jawabannya adalah, kalau HPP-nya harga pokok produksi atau COGM itu merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang dalam waktu tertentu. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan profit and loss. Sedangkan yang kita gunakan untuk menentukan angka di dalam profit and loss atau untung rugi atau laba rugi kita yang digunakan adalah HPP atau harga pokok penjualan, yaitu COGS. Udah kebayang ya bedanya? Jadi jangan sampai kita nyimpen angka biaya untuk memproduksi suatu barang secara keseluruhan disimpan di laporan laba rugi kita, yaitu pasti bakal membuat perhitungan laba rugi menjadi kacau. Sekarang kita bedah komponen satu persatu dan cara ngitungnya masing-masing. Yang pertama, COGM atau cost of goods manufactured atau harga pokok produksi. Itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah biaya overhead manufactured atau biaya pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, dan yang keempat adalah biaya penyesuaian. Kita simplifikasi, kita menggunakan 3 dulu aja. Bayangin kayak gini, kita mau buat suatu produk, let's say apa ya, kira-kira baju misalnya ya. Kita mau buat baju, maka di situ gampangnya ada kain, ada benang. Lalu yang ketiga ada yang ngejahit atau ada tukang jahitnya. Nah, di sini maka biaya
bahan baku langsung terdiri dari berapa banyak kain yang kita beli dan berapa banyak benang yang kita beli untuk memproduksi baju tersebut. Lalu yang keduanya adalah tenaga kerja langsung. Berapa gaji atau upah tukang jahit tadi untuk memproduksi baju yang akan kita buat. Nah, contoh manufacturing overhead cost yang digunakan untuk produksi sebuah baju adalah misalnya yang pertama adalah listrik. Kalau alat jahit yang kita gunakan menggunakan daya listrik, yaitu listrik dihitung sebagai salah satu komponen di manufacturing overhead cost. Yang kedua adalah biaya-biaya yang nggak langsung digunakan atau nempel ke baju itu, tapi diperlukan dalam membuat baju, misalnya oli mesin. Kalau nggak ada oli mesin jahitnya bisa jadi rusak atau nggak jalan. Nah, karena dibutuhkan oli mesin, maka itu juga termasuk dalam komponen biaya manufactured overhead cost. Nah, yang lainnya juga misalnya biaya penyusutan atas gudang yang kita gunakan atau rumah produksi yang kita gunakan. Itu dicatat juga sebagai biaya manufacturing overhead cost. Nah, dari contoh-contoh itu, maka semoga teman-teman kebayang mana yang disebut dengan manufacturing overhead cost. Secara simpel, manufacturing overhead cost itu adalah biaya-biaya yang nggak langsung nempel ke dalam produk barang yang kita produksi, tapi diperlukan untuk jalannya produksi itu sendiri. Oke, clear ya? Jadi, kalau yang terkait dengan produksi, maka yang berkaitan langsung. Semakin banyak produksi yang kita jual, maka biayanya pun akan naik, atau disebutnya juga variable cost. Ya, jadi dia ngikutin berapa jumlah barang yang diproduksi, maka biaya pun akan ngikutin sejumlah biaya produksi tersebut. Misalnya kita bikin satu baju terdiri dari 5 meter cukup mungkin kain, dan 2 gulungan benang, dan biayanya misalnya 300.000. Kalau kita bikin 100 baju, ya 300.000 dikali 100. Nah, itu gampangnya seperti itu. Biaya yang ngikutin jumlah kuantiti barang yang diproduksi itu masuk ke dalam COGM atau harga pokok produksi. Oke? Nah, dari sini kita udah bisa membedakan. Berarti biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang itu baru disebut dengan COGM. Harga pokok produksi. Nah, ini jangan buru-buru disimpan di dalam laporan keuangan profit and loss atau jual belinya, ya. Ini yang banyak keliru. Kita seolah-olah biaya yang kita keluarin kita langsung catetin. Padahal itu belum tentu semuanya terjual, oke? Kalau semua barang itu terjual, bisa kita asumsikan sebagai COGS. Kenapa? Karena kalau COGS atau harga pokok penjualan, komponen biaya dari COGS atau cost of goods sold, harga pokok penjualan, itu terdiri dari biaya persediaan awal ditambah dengan biaya produksi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Kebayang nggak? Jadi ibaratnya kalau kita nggak punya persediaan awal nih, misalnya 0, berarti berapa biaya COGM kita? Tadi kita produksi 300.000 dikali dengan 100 biji, berarti 30 juta. Nah, pada saat kita melakukan penjualan, yang laku nggak 100, yang laku 80. Maka dikurangin dengan biaya akhir. Biaya akhirnya ada sisa berapa barang? Ada 20. 20 dikali dengan 300.000 atau 6 juta. Maka nilainya tadi 30 juta dikurangin dengan 6 juta. Itulah COGS-nya, yaitu 24 juta. Atau gampangannya adalah 80 baju yang terjual tadi dikali dengan biaya produksinya 300.000, berarti 24 juta. Itulah COGS. Dan itulah yang kita simpan di laporan keuangan profit and loss atau laba rugi. Karena yang terjual hanyalah 80 saja, tidak 100-100-nya. Sisanya masih berupa stok. Nah, setelah kita memahami harga pokok penjualan, maka gue akan sharing beberapa tipe perhitungan HPP berdasarkan jenis usahanya. Kalau usaha lu adalah bidang jasa, karena lu nggak memproduksi suatu barang, maka yang disebut dengan COGS atau harga pokok penjualan itu adalah biaya orang yang langsung berhubungan dengan klien, misalnya si konsultan, berapa gajinya dia, itu satu komponen yang akan dihitung sebagai COGS atau harga pokok penjualan. Yang kedua adalah biaya transport dia, jalan ke klien, bolak-balik, yang dikeluarkan sebagai kegiatan biaya konsultasi. Lalu juga software yang lu gunakan, misalnya lu menggunakan suatu software tertentu untuk mempresentasikan atau mengolah data, nah itu juga termasuk dalam COGS. Jadi yang langsung bersentuhan dengan kegiatan konsultasi kepada klien, itulah yang dihitung sebagai COGS atau harga pokok penjualan. Nah, gimana kalau usahanya kita adalah trading? Misalnya, jualan kita adalah beras. Maka gampangannya, karena kita pun tidak memproduksi beras, berapa beras yang kita beli sebagai stok awal, misalnya tadi senilai 100 juta, lalu kita juga belanja selama bulan Januari itu senilai 300 juta, belanja ya, bukan memproduksi, tapi beli beras langsung sebagai stok yang akan kita simpan di toko senilai 300 juta, nilai akhir dari
beras tersebut senilai 200 juta, maka COGS-nya 100 juta, ditambah 300 juta, 400 juta, dikurangi nilai akhir beras 200 juta, maka COGS-nya ada 200 juta. Jadi bahasa lainnya, persediaan awal ditambah dengan pembelian selama periode tersebut, dikurangin dengan nilai persediaan akhir. Itu kalau usaha kita adalah trading. Nah, dengan memahami jenis-jenis usaha yang kita jalanin, kita akan dengan tepat menentukan berapa HPP harga pokok penjualan atau COGS yang akan kita catatkan ke dalam laporan laba rugi usaha kita. Nah, dari hal itu semoga bisa kebayang ya teman-teman semua ngebedain mana COGM, mana COGS, mana HPP harga pokok produksi, dan mana HPP harga pokok penjualan. Dan yang sering kita gunakan memang dalam menghitung laporan laba rugi, ya pastinya istilah kedua, yaitu harga pokok penjualan. Kalau kita udah paham, kita udah tahu, kita udah ngerti cara ngitungnya, maka kita akan mudah menghitung harga jual yang akan kita tentukan. Tapi di sini gue nggak akan bahas gimana strategi menghitung harga jual. Nah, ini mungkin gue akan bahas di video selanjutnya. Tapi setidaknya, melalui video ini, gue harap teman-teman semua udah mulai tercerahkan bahwa selama ini biaya yang teman-teman keluarin nih semua untuk memproduksi suatu barang itu nggak langsung otomatis dimasukkan ke dalam komponen harga pokok penjualan ya. Jadi sekali lagi nggak semuanya, tapi hanya yang terjual saja. Berapa item, berapa pieces, berapa unit, apapun itu satuannya. Nah, yang berapa yang terjual itulah yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi penjualan usaha teman-teman semua. Kenapa ini penting banget untuk kita pahami? Karena yang pertama, ini memberikan akurasi tentang laporan laba rugi yang kita buat. Yang kedua, mengukur efisiensi produksi. Udah jelas ya bedanya tadi, kalau laba rugi pakai harga pokok penjualan, kalau efisiensi produksi itu pakai harga pokok produksi. Udah jelas kelihatan bedanya. Dan yang ketiga, bagaimana kita menentukan harga jual atau promo yang akan kita lakukan. Kalau kita salah dalam memasukkan angkanya tadi, bisa-bisa kita malah boncos atau kita rugi karena kita salah strategi menentukan harga jual. Dan sekarang tips praktis gimana ngelakuinnya secara simple. Ya sekarang udah banyak banget software-software akuntansi yang menyediakan dan menghitung secara otomatis dan memisahkan mana harga pokok produksi dan mana harga pokok penjualan. Jadi teman-teman nggak usah ribet, tinggal cari banyak banget platform-platform atau software-software akuntansi yang bahkan yang bergratis juga ada. Tinggal dicari, itu teman-teman download, teman-teman pelajari. Itu bisa digunakan sebagai salah satu referensi atau cara menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Dan yang kedua, tipsnya adalah jangan malas untuk melakukan stock opnam karena itu penting sekali. Misalnya tadi kan, kita punya barang 100 yang kejual 80, bener nggak sisanya 20? Nah, jangan-jangan sisanya 10 lagi kemana? Mungkin ada yang hilang. Nah, ini juga sesuatu yang nggak ada di dalam rak, nggak ada dalam gudang, itu bisa dikategorikan sebagai waste atau buangan. Dan itu bisa dikonsolidasikan di laporan keuangan secara keseluruhan, atau kita mau anggap sebagai HPP juga beberapa mazhab ya, dalam hal ini beberapa pendapat mau dimasukkan. Jadi seolah-olah mau bersifat pesimistis. Semua dianggap biaya barang yang sudah terjual, meskipun aktualnya nggak terjual. Tapi itu juga bisa membuat kita juga salah langkah dalam menentukan strategi yang kita bangun. Jadi kesimpulannya, COGM adalah biaya untuk produksi barang dan COGS adalah biaya barang yang terjual. Jangan sampai ketukar karena sangat fatal dalam pembacaan laporan keuangan. Jadi kalau lu lagi ngejalanin usaha, mau bilang masih level kecil atau masih level pemula, jangan malas melakukan pencatatan keuangan dan jangan malas mengkategorikan barang-barang yang lu beli itu untuk apa. Biaya-biaya yang keluarkan, lu untuk apa? Apakah untuk produksi, atau untuk gaji karyawan, atau untuk marketing, atau untuk sewa tempat. Nah, itu harus semua didefinisikan. Kalau lu malas melakukan itu, maka akan susah. Lu akan pukul rata semuanya menjadi biaya pokok penjualan. Padahal belum tentu. Uang yang lu keluarin itu adalah biaya pokok penjualan atau HPP atau harga pokok penjualan atau bahasa Inggrisnya cost of goods sold. Dan itu juga nggak bisa langsung dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Well, semoga video ini secara sederhana bisa mencerahkan, memberikan insight buat lu, membedakan antara HPP-nya harga pokok produksi dan HPP-nya harga pokok penjualan. Gimana cara ngitungnya, dan juga apa aplikasinya. Kalau lu merasa video ini bermanfaat, silahkan share aja ke teman-teman lu. Siapa tahu mereka juga lagi kebingungan ngebedain antara HPP itu harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.